Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Ini dengan Ibu Konita yang tadi udah janjian sama saya di WA. Iya, Ibu, benar dengan saya, Konita. Baik, sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Bidan Dika yang bertugas di pagi hari ini pada PMBA ini. Sebelumnya izinkan saya ya Bu untuk menutup pintu dan juga tirainya agar bisa menjaga privasi Ibu dan juga kita ngobrolnya nyaman. Baik, Ibu. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan juga tirainya. Em, ini Ibu mau tutup pintu dulu atau enggak? Biar nyaman juga. Oh iya, Bu, sudah saya tutup tadi sebelum kita mulai. Baik, ini gimana Ibu keluhannya apa ya? Gini, Bu, tadi kayak yang udah saya bilang di WA, tadi tuh kan saya baru melahirkan kan 2 minggu lalu sama Ibu juga kan. Nah, jadi sekarang itu saya jadi sering khawatir gitu, Bu. Kadang-kadang saya gimana dikit, ada kayak saya demam dikit, saya langsung takut nih, kenapa nih gitu loh. Jadi saya pengen tahu nih, ada tanda-tanda bahaya itu untuk ibu nifas kayak saya ini apa aja Bu gitu tanda-tandanya supaya saya lebih bisa mempersiapkan gitu kalau misalnya nanti itu kejadian saya bisa langsung ke tempat ibu gitu. Oh iya, baik Ibu. Jadi karena Ibu baru pertama kali melahirkan dan juga ini masa nifas ya sekarang, jadi Ibu ingin tahu nih apa aja tanda-tanda bahayanya dan bagaimana untuk mengatasinya. Nah, baik, nanti di sini saya akan bertanya kepada Ibu dan juga akan menjelaskan edukasi bagaimana untuk tanda-tanda bahaya nifas. Tujuannya agar Ibu bisa tahu dan juga apabila terjadi kepada Ibu, Ibu bisa mengatasi sebelum terjadi ya, Bu. Nah, ini untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Belum ada Bu. Belum ada ya? Oh, baik, karena Ibu belum ada. Dan apakah Ibu sudah setuju? Setuju Bu. Setuju. Nah, sebelumnya Ibu ada buku KIA-nya nggak di kamar? Ada nggak bawa? Ketinggalan Bu di rumah mertua kemarin. Ketinggalan Ketinggalan. ya. Karena ketinggalan ya udah di sini saya bantu untuk share screen leaflet aja ya Bu, biar lebih mendetail. Bentar ya Bu. Baik. Gimana Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum Bu? Sudah Bu, sudah terlihat tadi. Sudah. Oh, sekarang mati lagi Bu. Iya, maaf ya Ibu, saya ulang. Nah, apakah sudah terlihat Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, di sini saya akan jelasin dulu Ibu. Udah tahu belum sih nifas itu apa sebenarnya? Saya tahunya nifas itu ya itu Bu setelah melahirkan. Habis itu ya setelah melahirkan saya tahunya nifas itu masa nifas. Baik, di sini saya akan menjelaskan ke Ibu dengan detail apa sih nifas ini sebenarnya. Nah, nifas ini dimulai dari setelah kelahiran plasenta. Nah, jadi pas keluar ari-arinya Ibu dan juga setelah berakhirnya ketika alat-alat kandungan Ibu seperti semula, seperti sebelumnya hamil. Nah, masa nifas ini berlangsung selama 6 sampai dengan 8 minggu ya, Bu ya. Nah, yang Ibu tanyakan tadi, apa sih tanda-tanda bahayanya? Nah, untuk yang dimaksud dengan tanda bahaya itu adalah suatu keadaan gawat darurat setelah proses persalinan yang membutuhkan penanganan secara khusus nih oleh tenaga kesehatan karena tidak dilakukannya tindakan segera akan mengakibatkan kerusakan jaringan atau sistem tubuh bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, jadi Ibu jangan sepele ini untuk tanda-tanda nifas karena itu kalau kita sepelein bisa mengakibatkan sangat fatal sekali ya Bu, bisa menimbulkan kematian. Nah, untuk tanda-tandanya apa saja sih? Nah, ini di sini ada 8 tanda-tandanya ya Bu, yang saya singkatin. Yang pertama itu pendarahan lewat jalan lahir. Nah, untuk pendarahan lewat jalan lahir ini seperti keluarnya darah menstruasi ini contohnya yang tapi yang lebih banyak gitu ya Bu. Nah, terus tuh bisa keluarnya loklea atau cairan yang keluar dari jalan lahir tapi berbaunya yang tidak sedap ya Bu, atau berbau yang tidak
yang busuk gitu. Lalu adanya nyeri pada perut bagian bawah, lalu adanya pusing dan lemas yang berlebihan. Nah, untuk nyeri pada perut bagian bawah ini, Bu, mengatasinya bisa dengan Ibu istirahatnya dengan cukup. Terus kalau Ibu duduk atau nyender gitu, kalau bisa diusahain menggunakan bantal. Nah, untuk cairan Loklea ini penanganannya bisa dengan melakukan kebersihan vagina yang dengan bersih. Lalu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera periksa ke bidan terdekat. Nah, lalu untuk pusing dan lemes berlebihan juga termasuk tanda-tandanya, Ibu. Lalu juga ada demam. Nah, kalau demam ini penanganannya Ibu bisa dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti paracetamol. Nah, lalu kemudian ada bengkak pada wajah, tangan, dan juga kaki. Terus penyulit dalam menyusui. Nah, itu bisa dengan payudara bengkak atau berwarna kemerahan dan sakit pada area puting susu. Lalu merasa sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya dan diri sendiri. Nah, di sini sangat dibutuhkan banget ya Ibu peran Bapak, karena kita tahu ya setelah nifas pasti badan lebih capek ya Bu. Jadi di sini kita harus mengasih tahu Bapak bagaimana peran yang semestinya. Karena menjaga bayi itu tidak hanya ibu aja, jadi Bapak juga harus berperan dalam di situ. Lalu di sini juga tanda bayinya juga bisa infeksi nih Bu. Nah, infeksi ini ada dua macam nih, ada infeksi lokal dan juga ada infeksi general. Nah, apa aja sih infeksi lokal? Nah, infeksi lokal ini bisa dengan pembengkakan di area luka episiotomi atau jalan lahir ibu. Yang kemarin ibu pas melahirkan terjadi perobekan ya Ibu sedikit. Nah, di situ jadi kita harus rawat ya Bu, karena itu kalau kita nggak rawat dengan bersih bisa mengakibatkan infeksi. Lalu terjadinya penanahan atau abses, terus perubahan warna lokal, pengeluaran lokea tadi atau cairan yang keluar bercampur nanah, lalu mobilitas terbatas karena rasa nyeri, lalu temperatur badan yang meningkat, itu untuk infeksi lokal ya Bu. Lalu ini untuk infeksi general. Nah, infeksi general ini bisa tampak sakit dan lemah, temperatur meningkat di atas 39 derajat, tekanan darah dapat menurun dan nadi dapat meningkat, pernapasan dapat meningkat dan napas terasa sesak, lalu kesadaran gelisah sampai menurun dan koma. Apa aja sih faktor yang bisa menyebabkan infeksi ini? Nah, faktor-faktornya yang bisa menyebabkan infeksi yang pertama yaitu manipulasi penolongan, yaitu terlalu sering melakukan pemeriksaan dalam atau alat yang dipakai kurang steril. Lalu yang kedua, infeksi yang didapat di rumah sakit atau nosokomial. Ketiga, hubungan seks menjelang persalinan. Dan yang terakhir, sudah terdapat infeksi, persalinannya terlalu lama, ketuban sudah pecah lebih dari 6 jam, terdapat pusat infeksi dalam tubuh atau lokal infeksi. Jadi terdapat infeksi dalam tubuh ibu sendiri. Kemudian untuk yang ada lagi untuk perdarahan yang disebabkan keadaan abnormal pada rahim. Nah, tadi itu hampir sama ya Bu dengan pendarahan yang keluar lewat jalan lahir. Cuman di sini tuh ada beberapa keadaan yang abnormal, yaitu yang pertama subinvolusi uteri. Ibu tahu nggak subinvolusi uteri ini apa? Nah, ini proses di mana rahim ibu tidak berjalan sebagai semestinya, sehingga proses pengecilan rahim itu lambat. Jadi kan ketika ibu bersalin, ketika ibu melahirkan, itu harusnya pergerakan rahim itu sangat ini ya Bu, kontraksi cepat-cepat dan juga agak keras. Ini malah pengecilan dan lebih lambat. Lalu penyebabnya itu karena terjadinya infeksi pada endometrium, terdapat sisa plasenta dan selaput terdapat bekuan darah atau mioma. Nah, kemarin Ibu alhamdulillah saya udah membersihkan benar-benar sampai tidak terdapat lagi sisa-sisa plasenta atau selaputnya di dalam rahim ibu. Jadi insya Allah tidak ada pendarahan yang keluar. Lalu pendarahan masa nifas sekunder. Yang kedua itu adalah pendarahan yang terjadi 24 jam pertama. Nah, ini kan ibu udah 2 hari ya sekarang. Jadi
ini kemungkinan tidak akan terjadi kepada ibu karena ini terjadinya biasa 24 jam pertama setelah kelahiran. Itu tuh kenapa? Karena adanya tadi sisa-sisa plasenta dan selaput yang tertinggal di rahim. Lalu yang ketiga adanya Phlegmancia albadolens. Ini merupakan infeksi perupularis yang mengenai pembuluh darah pulmonaris. Nah, lalu untuk yang payudara tadi termasuk tanda bahaya ya Bu. Jadi untuk tanda bahaya nifas bukan hanya di bagian bawah saja, inflamasi bawah, tapi juga kita harus melihat gimana keadaan payudara kita normal atau tidak. Jadi ketika ibu sudah melahirkan itu kemungkinan pasti ASI itu akan bertambah apabila sering disusui untuk anak adiknya ya Bu. Jadi beberapa yang tidak keadaan abnormalnya yang pertama adalah adanya bendungan ASI. Nah, bendungan ASI ini disebabkan oleh penyumbatan pada saluran ASI. Keluhannya itu nanti bisa jadi payudara ibu membengkak, keras, terasa panas, sampai ibu bisa demam kalau misalnya ASI itu tidak dikeluarkan. Jadi terjadilah bendungan ASI. Lalu yang kedua adalah mastitis atau abses mamae. Nah, infeksi ini menimbulkan demam, nyeri pada bagian ini payudara ibu dekat puting tuh ada yang hitam-hitam terus bertitik-titik itu disebut dengan mamae ya Bu. Lalu juga ada perubahan warna kulit mamae seperti kemerahan gitu. Lalu untuk keadaan abnormal atau psikologis ibu yang tidak baik itu termasuk juga tanda bahaya nifas ya Ibu. Jadi ketika kita masa nifas ini psikologi kita harus kita ini bisa kita kontrol. Jadi 3 sampai 10 hari setelah melahirkan itu ada yang namanya postnatal blues. Biasa muncul disebut dengan 3 hari ya karena biasa muncul setelah 3 hari masa nifas. Nah, untuk postnatal blues ini adalah suatu kondisi di mana ibu memiliki perasaan khawatir yang berlebihan terhadap kondisinya dan kondisi bayinya, sehingga ibu bisa panik dan juga terdapat sedikit perubahan pada kondisi diri atau ibunya. Jadi, kalau nifas ini, Bu, kalau ibunya stres, kemungkinan bayinya juga akan stres. Jadi, kalau bisa masa nifas ini ibu happy aja, ibu bawa happy, bawa senang. Jadi, biar tidak menimbulkan depresi pada masa nifas. Nah, ini juga termasuk tanda bahayanya ya Ibu. Lalu di sini saya akan menjelaskan sebentar. Nah, jadi kalau Ibu sudah mengalami tanda-tanda bahaya tadi yang sudah saya jelaskan, kalau bisa Ibu langsung datang ke kesehatan medis terdekat seperti bidan atau dokter atau tenaga medis lainnya. Jadi jangan anggap sepele Ibu untuk tanda-tanda bahaya nifas tersebut. Nah, lalu bagaimana sih untuk mencegahnya atau bagaimana sih perawatan nifas itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Ibu, perawatan nifas itu tujuannya satu, untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, lalu mendeteksi masalah atau mengobati dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Lalu mencegah terjadinya infeksi, selanjutnya menambahkan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, pemberian imunisasi kepada bayi, dan juga perawatan bayi sehat untuk memperlancar produksi ASI. Nah, untuk tujuan-tujuan ini, salah satunya tadi nutrisi ya Bu, karena nutrisi ini sangat penting, seperti makan makanan, apa yang kita makan. Kita makan tuh harus bervariasi ya Bu, kalau bisa ada vitaminnya, ada mineralnya, ada protein, karbohidrat, zat besi. Nah, untuk nutrisi ini, dan juga kita jangan lupa untuk minum air putih minimal itu 2 atau 3 liter per hari, karena apalagi sekarang Ibu menyusui bayi ya, jadi kalau bisa minum air putihnya lebih banyak dibandingkan sebelum hamil. Lalu untuk buang air besar dan buang air kecilnya itu gimana Ibu? Kan Ibu kemarin ini ya dijahit ya, masih takut-takut nggak buat buang air besar atau buang air kecil? Udah nggak terlalu takut Bu, tapi kadang-kadang masih agak perih dikit Bu. Iya, itu normal ya, tapi jangan sampai ibu karena ketakutan ibu tahan, itu malah menyebabkan nanti masalah. Nah, jadi kalau bisa 4-6 jam setelah melakukan harus buang air kecil teratur setiap harinya.
Lalu untuk KB, nah untuk KB ini nanti kalau bisa setelah 40 hari Ibu nifas, Ibu langsung KB ya Bu untuk mencegah terjadinya kehamilan lagi. Karena juga ini belum ada setahun ya adiknya atau 2 tahun. Jadi disarankan untuk KB setelah 40 hari ditakutkan akannya terjadi kehamilan kembali. Nah, lalu untuk senggama ini puasa dulu ya Bu. Jadi kalau bisa 40 hari setelah nifas baru boleh melakukan senggama. Nah, lalu di sini untuk perawatan nifas yang terpenting yaitu satu kebersihan diri, terutama kebersihan daerah kemaluan dan celana dalam. Yang kedua yaitu istirahat. Nah, istirahat ini harus yang cukup ya Ibu, minimal 8 jam deh satu hari. Karena kalau Ibu kurang tidur, itu dapat mengurangi jumlah ASI dan juga pemulihan rahimnya akan lebih lama karena Ibu istirahatnya nggak cukup. Lalu untuk mobilitasnya atau aktivitas juga jangan terlalu berat-berat, jadi yang normal-normal aja dulu yang dilakuin. Nah, di sini untuk perawatan payudara, Ibu bisa baca ya Bu, karena perawatan payudara ini sangat penting nih. Kita kan bakal nyusuin adik selama 6 bulan ya, IMD. Kalau kita ASI eksklusif pasti kita akan 6 bulan, kalau bisa lebih ya dari 6 bulan kita akan nyusui adik. Jadi kita benar-benar harus merawat payudara kita. Kalau bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bagus untuk ASI agar adiknya tercukupi. Nah, lalu sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang Ibu belum ngerti nggak? Sudah Bu, saya sudah sangat mengerti. Ibu tadi menjelaskannya sangat baik sekali sehingga saya mudah gitu mengertinya. Iya, baik Ibu. Kita evaluasi sedikit ya, kita review sedikit tadi. Ibu masih ingat nggak apa aja sih tanda-tanda bahayanya nih? Tadi tanda bahayanya ada pendarahan, Iya, betul. kemudian lokea yang berbau, lokea yang berbau keluarnya cairan dari vagina gitu Bu, yang berbau dan tidak normal. Nah, iya, jadi untuk tanda-tanda bahaya nifas itu sangat lumayan banyak ya Ibu. Jadi kita tidak boleh sepele dan juga untuk tanda-tanda bahaya nifas ini bisa kita atasi. Jadi sebelum ada tanda-tandanya lebih baik kita mengatasi terlebih dahulu. Nah, jadi Ibu sudah paham ya. Jadi jangan takut-takut lagi, jangan bingung-bingung lagi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, Ibu udah tahu gimana cara mengatasinya, gimana cara penanganannya. Iya Bu, saya sudah tahu Bu, mengerti nanti kalau saya kenapa-napa bisa langsung ke tempat Ibu gitu, kalau tanda-tandanya tuh muncul. Oh iya, berarti Ibu sudah sangat paham sekali ya dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih sekali ya Ibu atas kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif sekali. Kalau misalnya nih, semisalnya dari tanda-tanda bahaya tadi, Ibu mengalami, Ibu bisa langsung datang ke PMB saya. Kita akan melakukan pemeriksaan. Lalu jika setelah pemeriksaan itu memang tanda bahayanya sangat berlebih, kita bisa merujuk Ibu ke tenaga kesehatan yang lebih bagus, yaitu seperti rumah sakit. Oh begitu, ya Bu, baik Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mendokumentasikan terlebih dahulu ya Ibu. Iya Ibu. Baik Terima Ibu. kasih Ibu, sangat sangat baik sekali menjelaskannya. Baik Ibu, sama-sama karena Ibu sudah ngerti, sudah pahami. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup di sini ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Recording. Stop recording.